Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya, berjumpa kembali pada sesi ini. Salam Pancasila, NKRI harga mati, dan mari terus bersama-sama menyuarakan kebenaran sampai tegaknya keadilan. Dan seperti biasa Bapak Ibu, pada sesi ini kita akan terus bersuara sampai ini semuanya dibuka seterang benderangnya dan ada penegakan keadilan melalui putusan hukum yang memang benar-benar bisa kita terima secara akal sehat. Karena itu Bapak Ibu semuanya, salah satu variabel yang akan kita bahas pada sesi ini adalah terkait dengan Eliezer. Memang Eliezer ini luar biasa ya. Dia telah berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat, dia telah berhasil mendapatkan dukungan dari para akademisi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Asep Iriawan bahwa ada 122 ya. Menurut Pak Asep bahkan itu kayaknya masih bisa bertambah karena ada dari dalam negeri juga ada dari luar negeri yang kemudian memberikan atensi ataupun perhatian terkait dengan kejujuran Eliezer. Nah, Bapak Ibu semuanya, bahkan di dalam beberapa media ada yang kemudian membahas terkait dengan Eliezer ini. Awalnya ya, dia memang banyak juga mendapatkan kecaman dari masyarakat, tetapi oleh karena perubahan sikapnya yang bersedia keluar dari skenario Verdi Sambo dan kemudian berperan penting mengungkap kebenaran di balik dari semuanya ini, justru pada akhirnya sampai hari ini kita lihat Eliezer ini banyak sekali diidolakan oleh terutama ya dalam hal ini adalah kaum Hawa, sekalipun tidak semua, tapi kalau kita perhatikan dalam persidangan, waduh itu banyak sekali ya kakak-kakak kaum Hawa yang kemudian ikut memberikan support kepada Eliezer karena dia dianggap sudah berkata jujur. Nah, karena itu Bapak Ibu semuanya, beberapa hari lagi kan akan ada persidangan ya. Ini adalah persidangan terakhir untuk tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pertama itu adalah pada tanggal 13, lalu kemudian 14, dan hari terakhirnya pada tanggal 15 adalah persidangan untuk Eliezer. Nah, karena itu Bapak Ibu semuanya, saya sih secara pribadi berharap ya, semoga nantinya dalam putusan ataupun vonis majelis hakim kepada Eliezer ini, suara publik ataupun kemudian rasa keadilan yang disuarakan, yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia terkait dengan Eliezer ini, ya semoga nantinya pada akhirnya mendapatkan perhatian dan ini kemudian bisa terejawantahkan di dalam putusan majelis hakim terutama kepada Eliezer. Nah, karena itu Bapak Ibu semuanya, beberapa variabel yang akan kita lihat nantinya adalah selain daripada itu juga mengenai ulasan dari Pak Mahfud MD. Nah, ini Pak Mahfud MD seorang Menko Polhukam, ternyata beliau pun juga mengapresiasi Eliezer. Menurut beliau, sebelum Eliezer bersedia keluar dari skenario Sambo ataupun belum menjadi justice kolaborator ya, ini kasus kan awalnya digelap-gulitakan karena skenario awalnya adalah adanya tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Ya, ini yang muncul ke publik pada waktu awal-awalnya. Tetapi kemudian setelah Pak Kamarudin berbicara, lalu kemudian Eliezer juga keluar dari skenario Verdi Sambo, maka ini kasus bisa seterang benderang sejauh ini karena peran dari Eliezer. Memang ada peran dari pihak-pihak lain seperti keluarga Yosua dan juga keluarga dari Pak Kamarudin Simanjuntak dan banyak pihak lain. Ya, para penyidik, bapak-bapak di kepolisian juga punya peran, JPU pun punya peran, banyak pihak yang punya peran, tetapi satu hal yang pasti peran Eliezer ini Bapak Ibu ya tidak bisa diabaikan karena dialah yang ada di TKP, dialah yang kemudian mengetahui terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, karena itu kemudian Eliezer diharapkan harusnya seperti yang disampaikan oleh Pak Asep, tuntutan Eliezer ya dan juga nantinya vonis untuk Eliezer ini diharapkan lebih ringan, lebih rendah daripada 4 terdakwa lainnya. Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan juga si Kuatmaruf. Nah, menurut Pak Asep, ya harapannya adalah dengan mempertimbangkan posisi Eliezer sebagai justice kolaborator dan perannya dalam membuka kasus ini, dia harus ya idealnya divonis termasuk pada tuntutan harus lebih ringan daripada yang lain. Memang kalau untuk JPU kan sudah menuntut Eliezer 12 tahun, tetapi ya sudahlah. Ya, kita kembalikan itu kepada JPU. Jampidum juga sudah berbicara, sekalipun kemudian apa yang disampaikan itu malah memunculkan banyak reaksi di kalangan masyarakat. Tapi pada akhirnya harapan kita adalah ada pada majelis hakim. Ya, ada pada majelis hakim yang dipimpin oleh Pak Wahyu. Ada 3 orang ya, Pak Wahyu, lalu kemudian Pak Morgan Simanjuntak, ada satu lagi itu ya namanya beliau itu saya agak lupa teman-teman ya. Tapi ya kita berharap semoga para hakim ini nantinya akan memvonis dengan seadil-adilnya. Itu harapan kita semua. Lalu kemudian Bapak Ibu semuanya, mengapa ya Eliezer ini kemudian layak mendapatkan keringanan selain daripada ia sudah kemudian melawan skenario Verdi Sambo. Poin kedua yang membuat Eliezer ini layak untuk mendapatkan keringanan karena dia ini kan juga sudah menunjukkan penyesalan yang amat dalam
ya, dan juga permohonan maaf. Bahkan menariknya lagi, permohonan maaf Eliezer yang dia sampaikan kepada keluarga almarhum Brigadir J ini kan sudah diterima, ya. Permohonan maaf Eliezer kepada keluarga almarhum Brigadir J itu sudah diterima, ya. Pihak dari keluarga Yosua sudah memaafkan Eliezer. Karena itulah pesan dari keluarga Yosua, ayahanda dan ibundanya Pak Samuel dan juga Ibu Rosti, adalah agar Eliezer ini bisa berkata jujur. Ini poin yang sangat penting sekali, ya. Pihak dari keluarga korban sudah memberikan ampun, sudah memberikan maaf kepada Eliezer. Nah, ini salah satu hal yang memang ya Bapak Ibu ya, membuat Eliezer ini layak ya divonis seringan-ringannya, karena di antara kelima terdakwa hanya Eliezer ini yang permintaan maafnya diterima oleh pihak keluarga. Kalau yang lain tidak demikian, teman-teman ya. Kalau yang lain enggak ya. Memang walaupun lah ya di setengah-tengah Eliezer juga ini sudah berkata jujur, Bapak Ibu, satu hal yang menarik ya. Di persidangan terakhir kan Verdi Sambo maupun Putri Chandrawati memang ya bahkan ada permintaan untuk dibebaskan dan segala macamnya, termasuk juga Putri Chandrawati yang sampai hari ini juga nggak paham katanya kenapa dia ada di kursi persakitan, kenapa diproses seperti ini, karena dia sendiri melihat dirinya adalah sebagai korban. Nah, selain daripada itu, Verdi Sambo maupun Eliezer sebenarnya sampai hari ini ya, mereka ini kan masih tarik-menarik. Eliezer berkata bahwa dia menembak Yosua karena perintah dari Verdi Sambo, tetapi di satu sisi Verdi Sambo menyampaikan perintahnya kepada Eliezer adalah untuk menghajar, bukan menembak. Tetapi ini sudah direspon juga oleh Parunita Lapesi. Parunita Lapesi menyampaikan bahwa ya pertama, kalau misalnya Eliezer itu dalam pengertian dianggap salah mengerti mengenai perintah atau melakukan sesuatu di luar daripada perintah, karena perintahnya versinya Verdi Sambo adalah menghajar, bukan kemudian menembak, ya. Mengapa TKP-nya itu dirusak? Ya. Untuk apa pula kemudian Verdi Sambo menembak dinding, ya, secara acak? Buat apa? Ya, memang alibi dari Verdi Sambo kan mengatakan bahwa ini dalam rangka menyelamatkan Eliezer, ya. Dalam rangka menyelamatkan Eliezer. Lalu kemudian Parunita Lapesi juga membahas mengenai hal itu dengan mengatakan bahwa ya kalau memang mau menyelamatkan, untuk apa uang yang ditawarkan kepada Eliezer yang 1M, lalu untuk Ricky dan Kuat 500 juta. Ini untuk apa semua? Nah, ini yang kemudian disoroti oleh Parunita Lapesi ya, dan itu masuk akal memang teman-teman ya, kalau memang mengikuti alur berpikir dari Pak Verdi Sambo bahwa dia itu ya berniat untuk menyelamatkan Eliezer, makanya kemudian didesainlah skenario tembak menembak, lalu kemudian ada tembak dinding dan segala macamnya. Ya, kalau memang semata-mata mau menyelamatkan Eliezer, untuk apa menawarkan uang yang 1M itu menurut pengakuan dari Eliezer? Demikian pula ya, seperti yang sudah ramai di media sosial ini sudah banyak yang bahas itu. Ya, demikian pula untuk Ricky dan Kuat 500 juta. Buat apa? Ya, kan niatnya hanya untuk menyelamatkan, ya kan? Nah, ini memang yang sampai hari ini yang membuat publik pada akhirnya lebih memilih percaya apa yang dikatakan oleh Eliezer dibandingkan dengan penjelasan dari si Kuat Ma'ruf, ya, dari si Ricky Rizal maupun dari Sambo dan PC. Karena di dalam persidangan pun ketika kita mendengar misalnya ya, ketika Putri Chandrawati dan 3 terdakwa lain ini berbicara, apa respon majelis hakim? Ya, kita melihat di dalam beberapa kali persidangan majelis hakim menyampaikan bahwa apa yang saudara sampaikan tidak masuk akal. Ya, berbeda dengan Eliezer yang justru di dalam persidangan disebut sebagai pembuka kotak Pandora. Nah, karena itulah pada akhirnya nanti kita berharap ini ya, semoga dengan Eliezer disebut sebagai pembuka kotak Pandora, ya, ini nantinya akan semakin jelas lagi posisinya ketika majelis hakim memberikan vonis ya. Karena itu Bapak Ibu semuanya, memang ini ada harga ya, ada harga yang luar biasa yang dibayar oleh Eliezer terkait dengan kejujurannya ini. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, sampai kemudian kan dia harus meminta perlindungan dari LPSK. Berarti kan ada sesuatu yang kemudian membuat Eliezer membutuhkan perlindungan. Karena itu pada akhirnya ya saya sih mencoba optimis, mencoba yakin kepada majelis hakim. Semoga saja nantinya ini pada akhirnya majelis hakim akan mempertimbangkan apa yang disuarakan oleh publik, apa yang diminta oleh masyarakat, dan juga terkait dengan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan Eliezer ini berkata jujur, ya, berkata apa adanya. Karena itu teman-teman semuanya, sekian untuk sesi ini, mari terus suarakan ya sampai tegaknya keadilan. Kita dukung terus bapak-bapak para penegak hukum ini ya, untuk mereka bisa mengambil putusan hukum yang benar-benar seperti yang dikatakan di dalam Pancasila,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi siapapun salah ya salah, tidak ya tidak ya. Mari Bapak Ibu semuanya kita dukung terus untuk ini benar-benar tuntas setuntas-tuntasnya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, Tuhan